Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah quluna insana wa hadratil nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, para kiai, para pejabat pemerintah yang hadir pada pagi hari ini yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah para ulama pagi ini hadir cukup banyak. Alhamdulillah. Di antaranya Al-Mukarram Kiai Haji Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irang. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur. Dan juga para guru-guru saya yang ada di belakang. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Sukron Makmun yang insya Allah akan menyampaikan mau'idhah hasanah. Seluruh keluarga besar almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu yang sangat saya cintai dan saya muliakan. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, hadirin hadirat yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di pesantren Al-Hamidiyah dalam rangka mengikuti acara haul almarhum almarhumah pendiri pesantren Al-Hamidiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu yang ke-25. Rohnya hadir hari ini. Mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya jadikan rodoh min riyadil jannah. Keluarganya diberikan keberkahan, termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini dapat barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang saya muliakan, yang kita peringati hari ini bukan sembarang orang. Seorang ulama harismatik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, khususnya Nahdlatul. Beliau adalah sebagai ulama, sebagai tokoh NU, sebagai politisi, dan juga sebagai dai. Komplit. Susah mencari figur kayak beliau ini, susah. Dan juga beliau adalah seorang antisipatif dan inovatif. Kebetulan saya ini termasuk santri aktif dan non-aktif beliau. Sebelum ketemu beliau, saya mengikuti tulisan-tulisannya dan juga pemikiran-pemikirannya.
Begitu ke Jakarta, alhamdulillah dipertemukan oleh beliau melalui guru saya Kiai Sukron Makmun. Karena beliau adalah pendiri Ittihadul Mubalighin. Yang masih hidup pendirinya tinggal satu, Kiai Sukron Makmun. Doakan biar panjang umur ya, sampai hari kiamat. Biar kita meninggal beliau hidup sendiri dan husnul. Jadi saya ini santri aktif dan non aktif. Kemudian sekarang pendirinya tinggal beliau dan saya melanjutkan perjuangan Al-Maghfulah. Jadi saya diminta oleh Kiai Sukron menjadi ketua umum Ittihadul Mubalighin. Jadi di ketua umumnya yang tiap malam Jumat selalu baca Fatihah untuk guru saya Yai Haji Ahmad Sehu. Karena saya santri asli, santri aktif dan non aktif. Kenapa saya katakan beliau adalah antisipatif? Tahun 70 saya baru SMA. Tatkala beliau menjadi ketua Robitoh Mahad Islami, Persatuan Pesantren milik Nahdlatul Ulama. Ini tahun 70. Tatkala beliau menjadi ketua umum RMI, punya gagasan dua. Orang lain masih bingung. Yang pertama, pondok pesantren di samping tafakuh fiddin, memperdalam ilmu-ilmu agama, harus diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk keterampilan. Ini tahun 70. Belum ditanggapi oleh masyarakat NU, belum ditanggapi oleh para ulama-ulama tahun 70. Jadi di samping pesantren pendidik santri yang tafakuh fiddin, mengerti tentang agama, dan juga harus diajarkan ilmu-ilmu yang lain termasuk keterampilan. Itu gerakan yang pertama. Jadi kita sekarang ini mengikuti konsep dari beliau tahun 70. Bukan itu saja, bahkan pesantren harus ikut aktif. Dalam rangka apa? Membina masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, beliau punya gagasan lembaga diformalkan. Ini pesantren. Karena mayoritas umumnya pesantren dikuasai oleh keluarga, tidak berbadan hukum. Sehingga untuk kemajuan agak sulit. Harus ada lembaga formal, yaitu yayasan. Alhamdulillah tahun 70 gerakan Kiai Ahmad Sehu, sekarang mayoritas pesantren sudah di bawah naungan yayasan. Alhamdulillah, bahkan tidak diakui keberadaannya tanpa yayasan. Ini gerakan tahun 70. Tahun 70. Orang-orang belum menanggapi, tapi Kiai Ahmad Sehu punya program ini. Bahkan satu lagi, saya baca dalam literatur, kemudian saya ketemu fisik, saya tanya. Satu yang sangat saya kagum, membuka pesantren tahasus. Tujuannya apa itu Kiai? Supaya masyarakat pilih pesantren gampang. Oh, kalau fikih pesantren anu, kalau tafsir pesantren anu, kalau akidah pesantren anu. Itu tahun 70 beliau sudah punya gagasan ini, Mahad Ali. Jadi sehingga kalau umpamanya ingin ahli masalah bidang nahwu sorof, nih pesantrennya. Itu tahun 70 sudah di. Alhamdulillah. Dari dulu pesantren kurang dapat penghargaan karena gebrakan beliau tahun 70 bergulir. Alhamdulillah manfaatnya sekarang kita rasakan betapa pentingnya peranan pondok pesantren. Makanya saya tertarik bukunya, judulnya Kembali ke Pesantren. Saya baca berulang-ulang, kembali ke pesantren. Alhamdulillah DPR pemerintah sekarang mengakui keberadaan santri. Alhamdulillah. Bahkan 20 Oktober Hari Santri Nasional
dari dulu kapan santri diorangkan? 22 Oktober. Tanpa santri belum tentu ada NKRI, betul? Tanpa santri belum tentu ada Pancasila, betul? Tanpa Mbah Hasyim Asy'ari, Yai Wahid Hasyim, belum tentu ada Pancasila. Dari dulu santri dinafikan, sekarang baru 22 Oktober Hari Santri Nasional. Alhamdulillah, ini gerakannya sejak tahun 70. Dan tidak lama lagi alhamdulillah sudah keluar undang-undang pondok pesantren. Alhamdulillah. Sekarang pesantren tidak bawah Dikbud, tidak di bawah Departemen Agama, berdiri sendiri, harus punya anggaran. Kalau ada undang-undang pesantren gak ada anggaran, kita demo. Amin. Dan bila perlu harus ada menteri pondok pesantren, karena pesantren adalah lembaga tersendiri dan dikelola sendiri. Tunggu, harus ada. Tanpa pesantren belum tentu aman seperti ini Indonesia. Betul apa betul? Alhamdulillah. Mungkin aspirasi ini karena ada beberapa profesor dari Amerika yang bergerak di bidang pendidikan UNESCO, meneliti pesantren di Indonesia 2 tahun. Akhirnya pulang ke Amerika mengumumkan bahwa lembaga pendidikan zaman sekarang yang bisa mempersiapkan anak didik berkarakter dan mampu menghadapi tantangan zaman adalah pondok pesantren di Indonesia. Alhamdulillah. Kita melanjutkan konsep dari almarhum Almabura. Karena saya santrinya, saya terangkan. Karena jarang yang nerangkan begini. Betul? Taunya begini, pada perjuangan beliau 70 bagaimana pesantren keberadaannya harus diakui. Kata UNESCO, itu pesantren mempunyai 4 keunggulan. Yang pertama, learning to be, learning to do, learning to have, learning together. Ini nenek-nenek ngerti nggak bahasa begini? Saya terangkan pakai bahasa Depok. Kata mereka, kehebatan pesantren yang pertama, belajar agama langsung praktek. Kapan anak kita di rumah sholat berjamaah begitu masuk pesantren? Kapan anak kita di rumah tahajud begitu masuk pesantren? Kapan anak kita di rumah sholat duha begitu masuk pesantren? Tidak ada yang menandingi kehebatan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Jadi belajar agama langsung praktek. Ini pesantren. Yang kedua, kehebatan pesantren di samping tafakuh fiddin seperti Al-Hamidiyah, bahasa Arab ada, Nahwu Shorof ada, tafsir ada, matematik ada, fisika ada, biologi ada, komputer ada, apa yang tidak ada? Cari lembaga yang bisa mengalahkan pesantren. Ini keberadaan pesantren sekarang ini diakui bukan hanya di Indonesia, sampai dunia internasional. Alhamdulillah. Makanya kita harus sadar, wahai umat Islam, zaman sekarang zaman globalisasi, banyak tantangan. Satu-satunya lembaga bisa mendidik masa depan anak bagus adalah pondok pesantren. Pesantren. Pesantren apa yang tidak ada? Semua ada di pesantren. Yang ketiga, kehebatan pesantren mendidik santri-santri agar mampu menjadi pemimpin yang tangguh di masa yang akan datang. Alhamdulillah. Lihat pesantren, yatimkan anak kita kalau pengen sukses. Rasulullah juga begitu, diyatimkan oleh Allah. Lahir sudah tidak punya ayah, 6 tahun sudah yatim piatu, diyatimkan untuk menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Lihat masuk pesantren, makan sendiri, minum sendiri, betul apa betul? Berpakaian sendiri, hidup pakai bel, tidur juga pakai bel. Di
dibiasakan menderita. Insya Allah alumni pesantren terutama Al-Mahidiyah kalau menjadi pemimpin nasional akan tangguh, insya, karena sudah dibina di pondok pesantren. Yang terakhir, pondok pesantren kehebatannya adalah melahirkan akhlakul karimah. Secara globalisasi, bahwa pondok pesantren bukan melahirkan calon presiden, calon menteri, calon jenderal, tapi alumni pesantren mempunyai akhlakul. Saya juga dulu nggak ada yang pengen jadi kiai, nggak ada yang pengen jadi PR, nggak ada yang jadi pejabat. Pokoknya kita tamat pesantren keluar berakhlakul. Itu tolong. Tujuan pesantren menciptakan anak santri keluar dari pesantren berakhlakul. Begitu jadi wali kota, alhamdulillah. Begitu jadi jenderal, alhamdulillah. Begitu jadi presiden, alhamdulillah. Begitu jadi menteri, alhamdulillah. Tapi berakhlakul karimah. Inilah konsep dasar yang digembor-gemborkan oleh almarhum Kiai Ahmad Sehu sejak tahun 70. Sekarang alhamdulillah kita terbukti bagaimana dampak positifnya perjuangan almarhum tentang pondok pesantren. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, amin, amin, bersyukur punya anak jadi santri, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebetulnya yang ngajar fikih, ngajar tajwid, ngajar tafsir mestinya orang tua. Tapi orang tuanya nggak ngerti, bu. Nah ibu bodoh, pengen masuk surga. Caranya dua, ya bu. Yang pertama ntar pulang ngomong, bapak setelah dengerin ceramah ternyata ngajar fikih, ngajar tajwid, ngajar tafsir itu ibu 75%, 25% bapak. Karena tugas bapak nyari duit, tugas ibu ngabisin. Betul apa betul? Tugas bapak nyari duit, tugas ibu ngabisin. Makanya kalau bapak pelit sama istri boleh dicolong. Amin. 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 Nah, tugas ibu ngedidik anak 75%. Nah, sedangkan saya bodoh pak, boro-boro ngajar anak, rukun wudhu juga ngerti, nggak paham. Begini aja pak, supaya saya ke surga, bapak ke surga, saya ikhlas, saya ridho, silakan bapak nikah lagi, begitu. Ini untuk ibu-ibu yang bodoh ya. Jadi ikhlaskan suaminya kawin sama siapa bu? Sama ustadzah untuk ngajar anak kita, begitu. Jadi kalau ibu nggak bisa ngaji, kawinkan suaminya sama ustadzah. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Jadi nggak setuju. Benar nih. Yang kedua, kalau ibu nggak ikhlas nikahkan suaminya supaya ibu ke surga, bapak ke surga, anak ke surga, anak wajib masuk pesantren Al-Hamidiyah. Setuju? Setuju? Nanti Bang Olong ngomong sama anaknya, nak, besok ke pesantren Al-Hamidiyah, nak. Nggak mau mah, nurut mah urus, nggak nurut mah matiin, begitu aja udah. Mak kok habis dari Alhamdulillah galak banget, dengerin, emak nggak bisa ngaji, apalagi bapakmu lebih goblok dari emak. Terus apa terus? Udah ibu bodoh, bapak lebih goblok. Masya Allah, kamu nggak bisa ngaji, nanti ke neraka rombongan semetro mini. Supir bapakmu, amin. Kenek ibu, penumpang kamu, kata malaikat kemana bu? Ke neraka, langsung yes. Tapi kalau kamu di pesantren Al-Hamidiyah, dengerin bu,
Kalau kamu mondok di Al-Hamidiyah, bapak di neraka, ibu di neraka, amin. Dengerin kalau ngaji jangan ngaco ya. Umpamanya ibunya di neraka, bapaknya di neraka, punya anak di pesantren Al-Hamidiyah, ngirim yasin, ngirim tahlil, ngirim doa, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kata malaikat, bu naik bu, pak naik pak, bebas, bebas. Kenapa bebas? Anakmu yang sedang mondok di Al-Hamidiyah ngirim yasin, alhamdulillah, ngirim tahlil yang bayarannya nunggak 3 bulan. Kadang-kadang di pesantren tugakin mulu di pesantren saya, kalau di sini alhamdulillah sama. Makanya kalau pengasuh pesantren nggak ikhlas, gede albak bubar. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya mimpin pesantren harus ikhlas. Betul apa betul? Berapa banyak yang nunggak itu di pesantren saya, kalau di sini alhamdulillah lebih. Makanya dari tadi saya nggak lihat guru gemuk, guru semua. Pesantren, betul apa betul? Nah ini makanya kenapa orang tua harus mendidik anak agama, karena modal utama orang tua masuk surga adalah anak soleh. Alhamdulillah, menciptakan anak soleh adalah kelahiran dari pondok pesantren. Besok kampanye, pindahkan ke sini. Saya tanya pengasuhnya, alhamdulillah santri sekian ribu. Alhamdulillah, kok bisa banyak santrinya? Kiai, di sini pesantren ini siapa saja yang masuk Al-Hamidiyah gratis. Yang masuk Al-Hamidiyah gratis. Yang masuk. Ya yang masuk. Begitu dites diterima di Al-Hamidiyah, kata beliau nih, alhamdulillah Kiai, anaknya enggak dimintain duit, anaknya begitu. Bapaknya. Konsekuensi punya anak harus biayain anak, betul apa betul? Kalau nggak punya duit jangan bikin anak. Dengerin saya ngomong. Makanya ibu-ibu kalau bikin anak tanya dulu sama lakinya, bang ini bagaimana? Punya anak nggak punya duit. Jadi nggak ada duit, nggak ada urung, jangan diterusin ya. Dan cek di pintu, selesai. Yang terakhir. Jadi kenapa anak kita mau mondok? Kenapa anak kita harus masuk pesantren? Karena modal utama orang tua masuk surga punya anak soleh. Betul apa betul? Yang kedua, kenapa anak harus bakti sama ibu bapak? Kenapa anak harus hormat sama ibu bapak? Karena yang pegang kunci surga adalah ibu dan bapak. Jadi di mana sekolahnya Kiai? Masukkan pesantren Al-Hamidiyah, selesai. Silakan bapak nyari duit yang rajin, silakan ibu ngurus anak yang benar, ngurus rumah tangga, anaknya titipkan Kiai. Insya Allah tamatan dari Al-Hamidiyah, umum pinter, agama pinter, akhlak cakep. Alhamdulillah. Inilah sekedar sambutan, bukan ceramah, atas nama murid daripada almarhum almarhumah Kiai Haji Ahmad Sehu. Saya dikader oleh beliau, saya dikader oleh Ki Sukron, dulu saya dikader oleh Habib Syekh. Dulu jadilah saya dan kawan-kawan, jadilah penceramah. Dulu saya bukan penceramah, dulu saya kori. Karena dibina oleh beliau-beliau inilah saya jadi penceramah. Alhamdulillah. Kata Ki Sukron, jangan jadi pejabat, jadi kiai aja. Begitu. Emang kenapa kiai? Enakan jadi kiai, ngomel pulang di amplopin. Begitu namanya. Jadi saya jadi kiai aja, alhamdulillah. Tidak ada alumni pesantren nganggur, tidak ada. Betul apa betul? Minimal mimpi tahlil seminggu minimal. Begitu tahlil nggak ada, berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan samping masjid mati lagi, tahlil lagi.
Inilah yang saya sampaikan. Sekali lagi saya bukan penceramah, sebagai santri yang taat kepada almarhum, dan saya melanjutkan perjuangan almarhum menjadi ketua umum Ittihadul Mubalighin yang sampai sekarang eksis di Indonesia. Alhamdulillah, bila kita keliling terus-terusan melantik Ittihadul Mubalighin. Terima kasih kepada keluarga besar Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dapat barokah dunia dan akhirat. Pesantren Alhamdulillah semakin hari semakin maju. Santri jangan takut, tidak ada yang nganggur. Tamatan pesantren tidak ada yang nganggur. Tenang aja, insya Allah kita barokah. Asal bacain Fatihah, ziarah terus ke makam guru kita, insya Allah cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.